Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan selanjutnya teman-teman bisa perhatikan gambarnya secara garis besar. Jaringan hewan itu tersusun atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sementara jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, jaringan adiposa atau jaringan lemak, serta jaringan darah merupakan spesialisasi dari jaringan ikat. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melekat pada jaringan ikat. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu epidermis, yaitu jaringan epitel yang berbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua, endotelium, jaringan epitel yang membatasi organ dalam. Yang ketiga, mesotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi setiap rongga. Ciri khusus dari jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf, serta memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Sementara fungsi umum dari jaringan epitel yaitu untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Klasifikasi jaringan epitel berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel pelindung. Fungsinya yaitu melindungi jaringan di bawahnya, contohnya epidermis. Yang kedua, jaringan epitel kelenjar. Fungsinya untuk sekresi, contohnya kelenjar eksokrin dan endokrin. Yang ketiga, jaringan epitel penyerap. Fungsinya melakukan absorpsi atau penyerapan, contohnya epitel usus halus dan epitel nefron ginjal. Yang keempat, jaringan epitel indera. Fungsinya menerima rangsang dari luar, contohnya epitel yang terdapat pada sekitar alat indera. Pada slide sebelumnya, kita membahas klasifikasi jaringan epitel berdasarkan fungsinya. Pada slide ini, kita akan membahas jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan epitel sederhana atau selapis. Yang kedua, jaringan epitel berlapis. Dan yang ketiga, jaringan epitel kelenjar. Epitel pipih atau squamous epithelium terbagi menjadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis memiliki ciri sel yang sangat tipis, bersifat permeabel, serta berfungsi sebagai transport zat. Contohnya epitel alveolus dan kapiler. Sementara epitel pipih berlapis berfungsi sebagai perlindungan dan regenerasi. Contohnya epitel kulit, mulut, dan vagina. Epitel kubus atau kuboid epithelium terbagi menjadi epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Perhatikan gambarnya, teman-teman bisa membedakan susunan dari epitel kubus dengan epitel pipih yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk epitel kubus selapis berperan dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya, epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Sementara epitel kubus berlapis berperan utama dalam absorpsi, sekresi, serta melindungi dari gesekan. Contohnya epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Epitel silindris atau columnar epithelium terbagi menjadi 3, yaitu epitel silindris selapis, berlapis,
serta berlapis semu bersilia. Yang pertama, epitel silindris lapis memiliki peran utama dalam absorpsi dan sekresi. Epitel silindris lapis itu selnya diselingi oleh sel goblet yang menghasilkan lendir. Contohnya yaitu epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Epitel silindris atau kolumnar epitelium berlapis berperan untuk sekresi serta proteksi. Contohnya yaitu epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Sementara epitel silindris atau kolumnar epitelium berlapis semu bersilia tersusun dua lapis. Namun karena adanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi saja. Contohnya epitel saluran pernapasan atas. Epitel transisional dikatakan transisional karena bentuknya dapat berubah-ubah. Epitel ini bisa mengembang dan mengempis serta bersifat impermeabel. Teman-teman bisa melihat gambarnya bagaimana bentuk epitel ini ketika mengembang atau merentang dan ketika mengalami pengempisan atau tidak merentang. Contoh epitel transisional dapat ditemukan pada kandung kemih, ureter, uretra, serta tubulus ginjal. Epitel kelenjar. Epitel kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin hasil sekresinya berupa hormon yang akan disalurkan langsung ke dalam darah atau limfa melalui saluran yang berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh limfa. Sementara kelenjar endokrin, hasil sekretnya akan disalurkan melalui suatu sistem saluran ke suatu permukaan tubuh, atau bisa disebut juga dengan sekresi secara eksternal. Contohnya, kelenjar yang menghasilkan air liur di dalam rongga mulut dan kelenjar keringat pada kulit. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan ikat. Tadi sudah dipaparkan di awal bahwa jaringan lemak atau adiposa, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, jaringan darah, serta jaringan limfa merupakan spesialisasi dari jaringan ikat. Sementara jaringan ikat sendiri, berdasarkan susunannya, dia terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat atau konektif atau penyokong memang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan menjadi satu bagian. Jaringan ikat berasal dari perkembangan mesenkim dari mesodrom. Teman-teman bisa perhatikan gambar komponen sel penyusun jaringan ikat, yaitu yang pertama ada huruf A, makrofag, bertugas memakan kuman, B, fibroblast, sebagai bahan pembentuk matriks, C, sel tiang atau mast cell, sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah, dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah, D, sel lemak atau adiposa sel adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Selanjutnya, E, sel darah merah, F, sel darah putih, G, melanosit, yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit, H, matriks, sebagai komponen cair pengisi jaringan ikat, I, serat kolagen yang memiliki warna putih serta elastisitas rendah, J, serat elastik berwarna kuning serta memiliki elastisitas tinggi, serta K, serat retikuler yang berbentuk jaring serta memiliki elastisitas yang rendah. Fungsinya dari serat retikuler yaitu untuk mengikat antara jaringan satu dengan jaringan ikat lainnya.
Berbicara tentang matriks, pada slide sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bahwa matriks merupakan salah satu komponen sel penyusun dari jaringan ikat. Matriks sendiri terbagi menjadi dua, yaitu matriks amorf dan matriks fibrosa yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk matriks amorf, memiliki bahan dasar penyusun, yaitu mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Apabila kandungan asam hyaluronatnya tinggi, maka sifat matriks amorf menjadi lentur. Begitu pula sebaliknya. Matriks amorf apabila berada di dalam sendi akan bersifat kental, sementara apabila berada di dalam tulang punggung akan bersifat padat. Matriks fibrosa. Matriks fibrosa terbagi menjadi serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Serat kolagen memiliki ciri daya renggang yang sangat tinggi, tetapi elastisitasnya rendah, terletak di tendon dan ligamen. Serat elastin memiliki ciri berbentuk pita tipis, berwarna kuning, serat tipis, elastisitas tinggi, tersusun atas protein dan mukopolisakarida, terletak di ligamen dan di dalam pembuluh darah. Serat retikuler merupakan serat kolagen yang sangat halus dan berfungsi untuk membentuk kerangka penyokong berupa jala-jala atau retikulum. Terletak mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat saraf, dan sel lemak. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas klasifikasi jaringan ikat. Jaringan ikat terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar bagaimana perbedaan struktur dua jaringan ikat tersebut. Jaringan ikat longgar memiliki serat yang lebih longgar, matriks lebih banyak, serta sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsinya memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada rongga perut. Sementara jaringan ikat padat memiliki serat yang lebih banyak dan rapat. Contohnya pada derimis kulit dan pembungkus tulang, serta tendon dan ligamen. Selanjutnya, jaringan adiposa atau lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya yaitu oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsinya sendiri untuk melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, serta alat pengatur suhu. Jaringan tulang. Jaringan tulang terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tulang sejati dan jaringan tulang rawan. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi. Struktur tulang sejati. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar sebelah kanan. Yang A, saluran Havers atau saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. B, lakuna, ruang tempat osteosit terletak. C, canaliculi, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lainnya. D, lamela, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. E, matriks, tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Selanjutnya, jaringan tulang rawan, atau bisa juga disebut kartilago. Kartilago merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun kartilago berasal dari kondroblast yang menghasilkan kondrosit. Jaringan tulang rawan atau kartilago terbagi menjadi tiga.
tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin mengandung serat kolagen yang menyebar, berbentuk anyaman halus dan tersusun rapat. Dapat ditemukan pada bagian ujung tulang rusuk dan saluran pernafasan. Tulang rawan elastin mengandung serat-serat kolagen dan jaring-jaring serat elastin yang banyak. Dapat ditemukan pada bagian telinga luar, epiglotis, dan laring. Tulang rawan fibrosa terdapat pada tempat yang membutuhkan sokongan yang kuat atau daya rentang, seperti pada persendian tulang maupun pada tulang rawan yang membatasi bahu. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair. Fungsinya yaitu membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, serta mencegah infeksi dan memerangi kuman. Jaringan darah tersusun atas plasma darah, eritrosit, trombosit, serta leukosit. Plasma darah adalah bagian cair darah yang terdiri dari air, albumin, globulin, serta fibrinogen. Eritrosit atau sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Trombosit berfungsi sebagai pembekuan darah. Leukosit berfungsi sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit berarti leukosit tersebut bergranula, contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sementara agranulosit, leukositnya tidak bergranula, contohnya monosit dan limfosit. Teman-teman bisa perhatikan gambar dari neutrofil, eosinofil, dan basofil yang terdapat titik-titik pada gambarnya. Sementara monosit dan limfosit tidak terdapat titik-titik. Titik-titik di sini adalah granula. Terakhir adalah jaringan limfa. Jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit, makrofag, serta serat-serat retikuler. Jaringan limfa dapat ditemukan pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limpa. Sekian pemaparan dari materi jaringan hewan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik materi yang telah disajikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan ke email berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.